Halo, ketemu lagi bersama saya Puspita Romadona dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di pertemuan keempat, kita akan bahas tentang materi sistem penentuan biaya pokok proses. Nah, ini materi lanjutan dari metode biaya pokok pesanan yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi di dalam akuntansi manajemen kita mengenal ada dua metode pengumpulan biaya pokok produksi. Yang pertama, metode penentuan biaya pokok pesanan atau job order costing. Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan ketiga minggu lalu. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan keempat adalah tentang metode penentuan biaya pokok proses atau proses costing. Jadi, metode penentuan biaya pokok proses atau proses costing ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massa atau secara gabungan. Jadi, di dalam metode ini, biaya produksi nantinya dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Nah, di dalam metode ini berarti perusahaan harus menentukan periode produksinya. Bisa periode mingguan, periode bulanan, atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga perusahaan akan tahu produksi itu akan dilakukan selama jangka waktu berapa lama. Untuk karakteristik yang perusahaannya menggunakan produksi berdasarkan proses, ini ada 3. Kita bisa lihat yang pertama, perusahaan ini dalam hal proses pengolahan produknya itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya proses produksi itu tidak ada waktu berhentinya ya. Jadi ketika produk selesai dilakukan atau diproduksi, maka akan lanjut memproduksi produk lagi. Sehingga produknya itu dilakukan secara terus-menerus untuk produksinya. Kemudian yang kedua, produk dihasilkan sesuai eh, yang merupakan produk standar. Artinya gini, produk-produk yang dihasilkan pada jenis perusahaan berdasarkan proses ini tidak memiliki spesifikasi tertentu atau khusus. Jadi semua produknya itu bentuknya standar dan homogen. Dan yang ketiga, produksi ditujukan untuk mengisi persediaan yang ada di gudang, bukan untuk memenuhi pesanan yang seperti sebelumnya ya. Jadi untuk memenuhi persediaan yang ada di gudang. Nah, kita bisa lihat contoh dari perusahaan yang berdasarkan proses, contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi sabun misalnya. Itu kan sama semua ya, bentuk sabun, jenis sabun diproduksi secara massal. Atau misalnya perusahaan memproduksi barang makanan gitu. Jadi misalnya Indomie atau misalnya pabrik tahu, pabrik tempe, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh perusahaan yang produksinya berdasarkan proses. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang metode biaya pokok pesanan, sekarang kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara kedua metode ini untuk metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Yang pertama kita lihat dari dasar kegiatan produksi. Kalau harga pokok pesanan, kegiatan produksi ini berdasarkan pesanan pelanggan. Setiap ada pesanan yang masuk, maka baru dilakukan kegiatan produksi. Tapi kalau yang biaya pokok proses, kegiatan produksi itu dilakukan berdasarkan budget produksi. Jadi ada budget atau anggaran yang ditentukan selama periode tertentu untuk melakukan produksi. Kemudian yang kedua ditinjau dari tujuan produksi. Untuk biaya pokok pesanan, tujuan dilakukannya produksi adalah untuk melayani pesanan. Sedangkan pada metode biaya pokok proses, tujuan produksinya adalah untuk memenuhi persediaan yang akan dijual. Yang ketiga, dari sisi bentuk produksi. Untuk metode biaya pokok pesanan, bentuk produksinya atau barang yang dihasilkan itu tergantung spesifikasi pemesan. Jadi berbeda-beda setiap produksinya itu barang yang dihasilkan beda-beda. Sedangkan metode biaya pokok proses, bentuk produksinya itu produk yang dihasilkan adalah homogen dan standar.
Yang keempat, kita bisa lihat dari pengumpulan biaya produksi. Kalau yang metode biaya pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi dilakukan setiap kali ada pesanan. Sedangkan metode biaya pokok proses, pengumpulan biaya produksi dikumpulkan setiap satuan waktu tertentu atau setiap periode. Yang kelima, perhitungan biaya produksi. Kalau metode biaya pokok pesanan dihitung saat pesanan selesai. Tapi kalau metode harga pokok proses, perhitungannya dilakukan pada akhir periode atau misalnya pada akhir bulan. Kemudian yang terakhir, perbedaan dari contoh perusahaan. Nah, contoh-contoh perusahaan yang melakukan metode harga pokok pesanan, misalnya ada perusahaan percetakan atau kontraktor dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memakai metode harga pokok proses, contohnya adalah perusahaan-perusahaan tekstil, garmen, semen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghitung harga pokok pesanan, ini kita bisa lihat, jadi biaya produksi itu sudah dilakukan perhitungannya ketika akhir periode produksi selesai, yaitu kita mengumpulkan dulu nih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di akhir periode. Setelah pengumpulan biaya produksi dilakukan, maka kita akan menghitung harga pokok produksi per unit dengan membagi total biaya produksi per periode dibagi jumlah produksi periode yang bersangkutan. Baru kita menemukan hasil harga pokok produksi per unit. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.